Ibu baca surah Al-Fil yang kemudian menjadi tandingan orang Arab. Dulu ada tuh yang namanya Musailamah Al-Kadzab yang mengaku dirinya nabi, dia nantang, saya juga bisa menciptakan satu syair yang menyerupai Al-Quran, tapi nggak bisa. Katanya apa itu surah Al-Fil? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ujungnya terus begitu Bu, bagus. Ya Bu ya. Mereka ingin menyerupai tapi tidak bisa. Satu orang sampai ribuan, sampai mereka berkumpul para penyair tidak bisa menyerupai sastranya Al-Quran. Itu dari segi bahasa sangat tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan pengurus dari Masjid An-Nur, kita doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sama-sama kita hormati yang selalu menyupport kita, ya Bu ya, panitia dari kegiatan Ayo Mengaji RW 012 Kelurahan Kayuring Jaya, dan yang kami banggakan, kami sayangi segenap jamaah Majelis Taklim An-Nur yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita ditakdirkan sebagai seorang muslim, ya Bu, kita ini adalah hamba Allah yang sangat beruntung. Di antara sekian banyak manusia, mulai dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, ya Bu ya, sampai akhir zaman, miliaran manusia, mungkin nanti sampai triliunan, Ibu, kita diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak semua manusia mendapatkan keberuntungan seperti kita. Ini patut kita syukuri. Seperti tadi yang telah saya sampaikan di mukadimah, ya, di surah Al-Isra ayat 82. Ini kebetulan berkaitan kita pada bulan Rabiul Awal, di mana dilahirkannya seorang manusia yang paripurna, yang sangat sempurna untuk kategori atau golongan manusia. Di antara sekian banyak manusia dan nabi yang sudah Allah utus, ya, ke muka bumi ini, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW adalah Nabi yang paling Allah sayangi, paling Allah cintai, dan manusia yang maksum, Bu, yang tidak pernah berbuat dosa. Dan yang paling beruntung kita, Ibu, karena kita adalah termasuk dari umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Sudah 1400 tahun yang lalu. Ya, kan kalau kalender Hijriah sudah 1445 ya, kemarin kita baru Muharram Hijriah. Sudah ribuan tahun yang lalu, alhamdulillah kita masih diberikan ketetapan iman dan Islam kita,
dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjalankan ajaran-ajaran beliau. Walaupun rentang waktunya kita jauh dengan beliau. Tapi kita selaku umatnya tidak ada halangan untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Kita sudah mengetahui Ibu ya, dari kita masih kecil, kita mengaji di TPQ, kita sekolah dengan pelajaran agama, bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah SAW dari mulai beliau diutus menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul sampai beliau wafat. Bahkan tercatat di dalam sejarah dari mulai beliau di dalam kandungan. Ya Bu, siapa ibunya Nabi kita? Siti Aminah. Ayahnya, ya jangan lupa Bu ya, yang sekarang kan lagi ngetren tuh. Ya, sekarang hampir generasi muda anak-anak kita tuh tidak tahu sejarah Ibu ya. Karena yang mereka lihat di YouTube, yang mereka lihat di medsos, yang mereka tonton di TV itu bukan kisah hidup Rasulullah. Kita melihat perjalanan Rasulullah itu perjuangannya paling itu di bulan Ramadan. Di setelnya juga di stasiun TV itu jam 4 subuh. Ya bahkan jam 3 orang-orang belum pada ada bangun tapi sibuk menyiapkan makan sahur. Jarang yang nonton TV Bu ya. Karena nonton TV itu kalau udah sahur atau mendekati waktu subuh ya, nunggu azan subuh baru mereka lihat. Selesai itu film sejarahnya tentang Rasul. Iya. Nggak ada, coba Ibu lihat. Ibu pantang itu TV dari pagi sampai malam, segitu banyak stasiun TV yang ada di channel kita, apalagi sekarang sudah dengan yang canggih ya Bu ya. Analog sudah nggak ada sekarang, sudah langsung pakai internet. Kalau kita bisa memilih, nah baru itu kita buka tentang perjalanan Rasulullah, tentang sejarah Islam. Tapi anak-anaknya sekarang banyaknya apa Bu? Korea yang ditonton Ibu ya. Jadi figur-figur orang-orang atau figur-figur yang jauh dari ajaran Islam. Nah di bulan ini, di bulan Rabiul Awal ini momentum kita untuk mengingatkan kembali siapa idola kita yang menyelamatkan kita ya dari siksa api neraka nanti di akhirat. Rasulullah itu adalah orang yang sangat mencintai umatnya Bu ya, sampai kita nanti yang umatnya masuk neraka pun kepengennya ditolong, diberikan syafaatnya. Pengen gak Bu kita nanti dicari oleh Rasulullah? Pengen. Makanya kita harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan kisah Rasulullah SAW, kisah hidupnya dari mulai di dalam kandungan sampai beliau dilahirkan, masa kanak-kanaknya kita sudah banyak kita baca Ibu ya. Ya, pada masa Rasulullah SAW menjadi seorang Rasul, ada mukjizat yang luar biasa. Yang mukjizat yang paling besar di antara mukjizat-mukjizat yang dialami oleh Rasulullah. Ya, mukjizat apa Rasulullah? Banyak mukjizat ya Bu ya. Coba ada nggak yang tahu nih? Ibu Neneng mungkin. Di antaranya apa? Al-Quran luar biasa. Ya, ada lagi nggak? Mukjizat Nabi Muhammad banyak. Yufanda. Membelah bulan. Bukan membelah bulan ya. Apa Bu Panda? Apa di antaranya? Nah ini bagaimana kita mau bercerita nanti sama anak-anak kita. Ya, ini nih sekarang bulan Maulid nih, di mana-mana memperingati Maulid. Ya, memperingati kelahiran Nabi. Nanti anak-anak siapa sih, Mang? Nabi Muhammad itu siapa sih gitu. Oh di mana-mana baca Maulid semua, berjanji ya, mahalul qiyam gitu. Kenapa kita harus baca selawat? Siapa sih sosok Nabi Muhammad? Kita harus bisa menceritakan Bu, betapa istimewanya Rasulullah. Ya. Nah kalau kita ceritakan tidak cukup kita pada saat ini saja. Bisa berseri panjang. Bisa 1 bulan, 4 kali pertemuan itu gak akan selesai. Ya Bu ya. Nah tadi betul disampaikan oleh Ibu Neneng
di antara banyaknya mukjizat Nabi adalah yang terbesar adalah Al-Quran. Sekarang nanti di rumah dilihat lagi nih, besok kan masih bulan Maulid. Kita lihat lagi nih, apalagi yang kata Bu Guru mukjizat Nabi. Karena Bu Neneng sudah menyampaikan ini mukjizatnya adalah Al-Quran, mari kita kupas bagaimana Al-Quran yang kita baca tadi. Di antara ya mukjizat yang pernah Nabi Muhammad SAW alami. Dan ini di dalam sejarah peradaban Islam menjadi mukjizat yang terbesar, ya, yang terdahsyat, ya Bu ya. Nah, kenapa bisa Al-Quran ini menjadi mukjizat yang terdahsyat di dalam Islam? Di antara sekian nabi yang mempunyai kitab-kitab dari Taurat, Zabur, Injil, yang terakhir ada Al-Quran, ini adalah menjadi kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yang namanya penyempurna kan yang paling sempurna, Ibu ya. Nah tadi kalau ibu-ibu mungkin pada saat membaca Al-Quran itu dilihat juga maknanya, artinya. Tadi di surah Al-Isra ayat 82 itu saya sampaikan. Di antaranya mukjizat Al-Quran itu adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar, menjadi obat. Tubuh udah ada dalam Al-Quran. Percaya nggak kita? Kalau anak kita namanya syifa itu adalah obat, penawar penyakit, penyembuh, ya Bu. Ya, ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mukminin. Tuh, udah menjadi syifa dan menjadi rahmat. Komplit nggak tuh Bu? Komplit. Jadi Al-Quran yang kita baca, coba deh Ibu sekarang. Kalau Ibu baca koran atau Ibu baca majalah, sekarang mah koran udah jarang ya Bu ya. Kita sekarang lihat koran elektrik ya, elektronik. Sekarang mah baca radar Bekasi udah ada. Ya, tinggal lihat di Google. Ibu baca koran apa saja. Dulu zaman saya masih sekolah majalah Panjimas namanya, itu majalah Islam. Kalau tandingannya itu koran majalah Tempo. Nah, dulu itu ada koran namanya Harian Terbit, ya Bu. Kemudian Republika, itu koran-koran yang kita baca yang berbasis Islam. Tapi yang gencar itu Kompas, karena banyak tuh koran dulu. Kalau pagi banyak tukang koran tuh naik sepeda Bu, dilemparin ya kalau berlangganan. Dulu kita baca itu. Nah sekarang adanya di sini. Ya, coba Ibu bisa. Ibu sering baca majalah atau Ibu baca kisah-kisah pejuang-pejuang atau cerita tentang idola-idola Ibu. Ada bekasnya nggak di hati kita? Ada pahala nggak kita baca itu? Hah? Ada. Udah sekedar itu aja, sekedar tahu, udah selesai. Membekas nggak di hati kita? Ada. Tapi kalau Al-Quran yang Ibu baca, ayat demi ayat, huruf demi huruf, itu ada balasannya. Kalau di Al-Quran ya, bahwasanya annalahum ajran kabira. Ya, bahwasanya kalau kita membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, pahalanya sangat besar. Allah udah kasih garansi, udah Allah kasih jaminan. Tapi kita selaku manusia sering kita udah ngabain aja. Baca Quran mungkin bisa jadi kita baru tadi pagi nih, pas kita duduk di sini. Ya padahal di sini dalam Al-Quran inna hadzal Quran ya yahdi lillati hiya aqwam. Bahwasanya sesungguhnya di Quran ini adalah dia menjadi jalan yang petunjuk, memberikan petunjuk, memberikan jalan yang paling lurus. Jadi jalan itu banyak yang belok-belok Bu. Tapi kalau kita menjadikan Al-Quran ini adalah sebagai pedoman kita, sebagai pegangan kita, ya,
untuk dalam kehidupan, ini akan menjadi petunjuk yang sangat lurus. Ya Bu. Wa yubasyirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Al-Qur'an kita menjadi pegangan. Dengan Al-Qur'an ini menuntut kita melakukan perbuatan amal soleh. Maka katanya di sini disampaikan dalam Al-Qur'an, bagi orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, wa yubasyirul mu'minin, kabar gembira bagi kita bahwasanya Allah akan menjadikan, Allah akan berikan lahum ajran kabira. Mereka akan diberikan balasan berupa pahala yang sangat besar. Ini ada dua nih jadinya. Yang tadi Al-Qur'an menjadi syifa'u wa rahmah, dan juga Al-Qur'an memberi, kalau kita menjadikan Al-Qur'an itu bacaan kita sehari-hari, pedoman kehidupan kita, maka balasannya adalah pahala yang berlipat ganda. Percaya nggak Bu? Percaya. Kapan kita akan mendapatkannya? Sekarang nih, cuma kita tidak tahu. Tapi kita niatnya jangan mendapatkan pahala, kita ikhlaskan, kita niatkan, kita membaca Al-Quran itu adalah lillahi ta'ala. Kalau Allah sudah ridho dengan bacaan kita, apa yang kita inginkan Allah akan berikan. Cuma kadang kita manusia tidak menyadari. Bu, Ibu sehat begini, kenikmatan yang luar biasa. Jadi ibu-ibu sekalian, bahwasanya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Dan apa-apa yang kami turunkan dari Al-Qur'an ini adalah menjadi obat, menjadi penawar. Ya Bu, banyak Bu penelitian ya. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan syifa itu adalah obat hati. Ibu merasakan nggak kalau kita habis baca Quran perasaan tenang? Ada nggak rasa itu, Bu? Ibu ngerasain nggak? Ada orang qori atau hafid membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwidnya, intonasi suaranya bagus, tidak seperti kita tadi ya. Tapi kita walaupun bacaan kita masih standar, belum pakai irama-irama para hufaz atau para qori, tapi kalau kita bacanya tartil, keindahan itu, keenakan kita mendengar, orang yang mendengar itu akan dapat. Akan wajilat qulubuhum, akan bergetar bagi orang-orang yang mendengarnya. Jadi di hati kita ini ada rasa ketentraman, ada rasa ketenangan. Ya Bu. Makanya jangan malas-malas kita baca Al-Qur'an. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan syifa di sini adalah obat dari hati kita. Nih, qalbun kita. Yang namanya hati kan qalb itu artinya berbolak-balik, Ibu ya. Artinya kan berbolak-balik. Nah, dengan kita membaca Al-Qur'an, dengan menjadi Al-Qur'an sebagai pedoman kita yang menjadi mukjizat terbesar Rasulullah, ya, maka yang tadi yang disebutkan Al-Qur'an itu menjadi ma huwa syifa, kita akan mendapatkannya. Dari mana? Menurut tafsir Ibnu Katsir disebutkan obatnya itu adalah membersihkan hati kita dari perbuatan syirik, itu diantaranya. Apalagi munafik. Tahu syirik Bu? Yang saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu, bahwasanya perbuatan kalau di dalam hidup kita melakukan perbuatan syirik, maka kita termasuk telah melakukan dosa besar. Apabila kita wafat, meninggal belum bertaubat, maka kita akan dimasukkan ke neraka jahanam. Ya Bu ya, selama-lamanya. Na'udzubillah min. Kemudian syirik itu ada yang namanya syirik asyirku asghar, syirik yang kecil. Kalau syirik besar ketahuan tuh. Kita percaya kepada Allah, percaya juga mendukun. Mau dagang, ke rumah dukun, ke gunung, ke kuburan. Ulama bukannya mendoakan yang meninggal,
tapi kita minta ya wali ini, kita minta ini, minta itu supaya dagang saya laris, anak saya supaya cepet dapet jodohnya di kuburan. Itu syirik nggak Bu? Syirik. Kita terasa nggak? Nggak terasa. Ya Bu, percaya pohon itu jangan dideketin, keramat. Nanti ada penunggunya, dia marah gitu ya. Itu udah syirik. Itu dosa besar tuh. Nah, dengan kita membaca Al-Quran, maka kita akan diberikan petunjuk huda, ya. Kita akan diberikan petunjuk. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba Allah yang berbuat syirik. Kemudian syirik yang kecil juga, syirik asghar. Di antaranya apa? Kita melakukan kebaikan tapi niatnya ria. Saya mau ngaji nggak enak ini sama nenek yang sebelah misalnya mau pada. Jadi niatnya pengen dipuji. Saya dia pengen ngaji ke Masjid An-Nur gitu ya. Ntar kata guru apa lagi gitu ya. Jadi niatnya bukan menuntut ilmu. Itu hati-hati. Banyak istighfar tuh Bu. Biar terhapus dosa-dosa kita. Saat kita nggak tahu kapan dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam keadaan ngaji, kalau niatnya juga nggak baik, ya, nol jadinya, ya Bu. Tapi pada saat kita nih, Ibu Ningsi udah ngumumin malam misalnya, kita udah ada niat nih mau ngaji, ternyata paginya kita sakit, ya. Tapi saya mau niat mau ngaji, pengen banget bisa baca Al-Quran, kesempatan nih baca satu-satu didengerin sama guru gitu ya. Kalau salah dibenerin gitu. Jadi ada semangat. Kalau ngaji kita sama-sama, jamaahnya banyak, kita hanya bisa mendengarkan tausiah. Tidak bisa kita tadarus bersama-sama. Ini yang muridnya ada 10 orang, 12 orang, 15 orang, 5 orang, kita bisa tadarus, kita ambil hikmahnya. Pada saat kita mau berangkat, kepala pusing, sakit. Ya Bu, bahkan ada yang sampai wafat mungkin kita nggak tahu. Insya Allah pahala dia niat untuk menuntut ilmu dia sudah dapatkan. Luar biasa gak itu Allah ngasih balasan luar biasa, baru niat aja itu. Jadi Al-Quran ini kenapa dikatakan Al-Quran menjadi mukjizat yang terbesar? Selain dari nih Bu, ya diantaranya adalah nih ya, diantaranya itu coba ini kan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Karena pada saat Rasulullah, ini kita kembali lagi sejarah, pada saat Rasulullah berdakwah di kota Mekah, Al-Quran diturunkan, orang-orang Arab itu, orang-orang Arab jahiliyah, mereka itu adalah ahli sastra. Sastranya hebat, tapi sastra jahiliyah, memuji-muji berhala, memuji-muji sesuatu tempat yang musyrik, itu diungkapkan dengan kata-kata bahasa Arab yang indah. Mereka ada namanya satu pasar untuk bersair. Kemudian Allah turunkan Al-Quran berbahasa Arab dengan teks, dengan kata-kata yang indah. Tadi Ibu baca, tadi yang kita baca di surah Al-Baqarah ayat 77, ya Bu ya. Itu kata-katanya, kalau dari awalnya sudah memakai hukum tajwidnya itu mad marid disukun, semuanya sama, muflihun, mu'minun, musyrikun di ujung-ujungnya. Ibu baca surah Al-Fil yang kemudian menjadi tandingan orang Arab. Dulu ada tuh yang namanya Musailamah Al-Kadzab yang mengaku dirinya nabi, dia nantang, saya juga bisa menciptakan satu syair yang menyerupai Al-Quran, tapi nggak bisa. Katanya apa itu surah Al-Fil? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ujungnya terus begitu Bu, bagus. Ya Bu ya. Mereka ingin menyerupai tapi tidak bisa. Satu orang sampai ribuan, sampai mereka berkumpul para penyair tidak bisa menyerupai sastranya Al-Quran. Itu dari segi bahasa sangat tinggi. Coba sekarang mukjizat Al-Quran, coba deh Bu yang kita rasakan. Bahasanya Al-Quran, bahasanya bahasa Arab Al-Quran. Kita tinggal di Indonesia, bahasa kita bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai ratusan bahasa daerah. Saya mau pakai bahasa Betawi, orang Sunda sehari-hari pakai bahasa Sunda. Kemarin saya pergi ke Lombok, mereka bahasa Lombok kita agak ngerti.
Tapi karena kita disatukan beriman kepada Allah, kitab kita Al-Quran, bacaan sholat kita untuk bertemu Allah, untuk berdialog dengan Allah dengan Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz dengan bahasa Arab, semua umat Islam yang mempelajari, yang menghafal Al-Quran, baik dari anak-anak maupun dewasa, bisa dihafal 30 juz. Bahkan Ananda Najah yang katanya diponis itu selebar palsi yang kelumpuhan otak, bisa hafal 30 juz Al-Quran dalam waktu 8 bulan. Ini adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Cuma kalau kita mah yang udah tua kayak gini, susah ibu yang hafal ya bu. Tapi anak-anak yang usia, saya ke pondok anak saya tahfidz, ya bu, anak baru masuk sekolah, ya baru 1 tahun, hafal 3 juz. Karena masih anak-anak, memang memorinya masih bersih. Hebat mereka. Tapi bisa nggak kita? Bisa. Ibu iri nggak tuh kalau Ustadz Hadi Hidayat lagi membaca tentang Al-Quran adalah menjadi obat. Buka Al-Quran ayat surat sekian, ayat sekian. Hadisnya atau Al-Quran ayat sekian, surat sekian, ayat sekian, baris kesekian, posisi di atas, posisi di bawah. Pengen nggak tuh begitu bu? Pengen. Bisa itu. Itu diantara adalah mukjizat Al-Quran. Oke lah kalau kita mungkin belum menjadi hafizah secara 30 juz, coba nih jamaah dari Masjid An-Nur, kita hafid, kita tahfidz juz 30 aja yang menjadi pegangan bacaan sholat kita. Jangan sholat kita bacanya kul aja setiap hari. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, itu aja putar-putar. Bagus itu bacaan itu memang bagus. Lebih bagus lagi coba yang ada di Al-Quran ini kita berganti-ganti bacanya. Bisa nggak bu? Bisa. Kan susah bu guru, saya kan udah tua, mikirin cabai, bawang, ini belanja, ntar udah ngapal dalam 1 baris, lupa lagi. Coba kita lazimkan, kita biasakan Al-Quran ini kita baca minimal banget sehari 2 kali, yaitu ba'da subuh dan ba'da maghrib. Nyambung lagi nih bu, ya. Al-Quran ini menjadi syifa bagi kita yang membacanya, bagi kita umat Islam. Tadi sampaikan Al-Quran itu menjadi obat hati kita, ya. Obat hati dari sifat kemusyrikan, dari sifat kemunafikan, dari sifat kebatilan, dari syirik, dengki, iri. Kalau sering membaca Al-Quran akan menjadi tenang. 1 huruf dibalas pahala, 2 huruf dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebutkan bahwasanya bagi kita yang bacanya ajran kabiro, akan mendapatkan pahala yang besar. Masih nggak mau juga, malahan kita buka YouTube, buka TikTok berjam-jam, scroll lagi ke atas, scroll lagi ke bawah, nggak ada pahalanya. Tapi Al-Quran udah jaminan mendapat pahala, kita malas. Di situ juga di Al-Quran ini menjadi obat. Di dalam penelitian orang-orang barat bu, zaman sekarang nih bu, ya, ahli nih, ada namanya profesor, dokter, udah dokter Suzan dari Eropa bu, mengatakan bahwasanya meneliti Al-Quran itu orang kafir bu, yang meneliti. Orang kafir meneliti Al-Quran. Ya, ternyata di dalam pembacaan Al-Quran yang kita baca itu melahirkan gelombang suara, ya bu. Kan kalau kita baca kan kedengeran tuh. Nah ternyata getaran kalau kita membaca Al-Qurannya dengan benar, sesuai dengan tartil, sesuai dengan tajwidnya, hukum-hukum bacanya benar. Tapi ibu jangan putus asa, nanti kalau saya didengarnya nggak enak ya, karena saya belum tartil. Enggak. Allah itu maha sayang kepada kita. Kita belum bisa disuruh belajar. Ya bu ya, orang mu'alaf sebelum dia masuk Islam, dia kan kafir. Ya bu, dosanya kan besar. Mereka bahkan jaminannya neraka selama-lamanya. Tapi pada saat dia masuk Islam, dosa-dosa dia pada saat dia masih jahiliyah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihitungnya mulai dia
mu'alaf. Karena dia sudah bertaubat ibaratnya. Dosa sebesar apapun akan Allah ampuni, yang penting kita taubatan nasuha. Nah sekarang kita beristighfar, bacaan kita masih kurang beres, nggak apa-apa. Nah penelitian dari ahli-ahli ya orang-orang Eropa mengatakan gelombang suara dari orang yang membaca Al-Quran itu akan menyembuhkan penyakit-penyakit orang yang mendengarnya. Tuh Bu, udah diteliti. Orang Barat kalau mau percaya sesuatu nggak percaya kayak kita Bu, karena mereka kan tidak ada imannya. Kalau kita mah percaya Nabi Muhammad SAW mendapat perintah sholat pada saat Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj, naik ke langit ke-7 dengan tidak mempunyai pesawat jet, tidak ada yang namanya pesawat yang canggih. Zaman dulu ribuan tahun yang lalu Nabi sudah naik ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa taala, mendapat perintah sholat. Nabi Muhammad diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, bertemu dengan para nabi, mendapat perintah sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Bagi orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya. Tapi karena dengan iman kita tidak melihatnya, kita tidak tahu kejadiannya, tapi dengan keimanan kita percaya Nabi melakukan itu dan perintah sholat pada saat itu. Sampai Isra dan Mi'raj kita peringati, karena kita punya iman. Tapi kalau orang-orang yang belum beriman, tapi dia ahli ilmu pengetahuan, diteliti Bu. Oh ternyata orang yang membaca Al-Quran, suara gelombang yang keluar dari pembacaan Al-Quran yang dibaca oleh seseorang membuat sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia bergetar. Benar kata Allah di dalam Al-Quran, kalau kita mempunyai iman, akan kalau ada orang yang baca Al-Quran, wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka. Ternyata diteliti dengan penelitian ayat Al-Quran disandingkan dengan penelitian secara ilmiah, itu terbukti sel-sel darah merah. Jadi katanya dalam ilmu kedokteran ya, ilmu tentang molekul dan lain sebagainya lah tuh ya, kita tidak begitu memahami. Menurut penelitian itu, di dalam tubuh kita ada sel-sel yang setiap saat tuh bergetar Bu. Getaran itu akan bisa menjadi penyakit. Mungkin getaran itu bisa dipengaruhi oleh apa yang kita makan, aliran darah yang mengalir di tubuh kita. Nah getaran-getaran itu banyak menimbulkan penyakit ya Bu. Nah kalau orang rajin olahraga mungkin getarannya akan diluruskan ya, darinya mencong mungkin menjadi lurus. Dengan membaca Al-Quran, dengan kita mendengarkan orang membaca Al-Quran, ada suara lantunan Al-Quran, itu akan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh seseorang. Makanya ibu-ibu, bagi kita yang suka datang ke orang soleh, ya Bu, kita datang ke orang soleh, Pak Kiai, saya ini ada yang saya rasa badan saya, gitu ya Bu ya, kadang-kadang tolong dibacain doa, ya nggak Bu? Dikasih tuh air, memang medianya air, dibacakan surah Al-Fatihah, nggak tahu dibacain sholawat, dibacain ayat Al-Quran, dengan keyakinan kita kadang yakin dan sembuhlah penyakit itu. Itu dari sebab Al-Quran. Wasilahnya, medianya adalah air putih yang dibacakan oleh orang yang soleh. Dari kita sendiri bisa nggak kita seperti itu? Bisa. Makanya di dalam kita membaca Al-Quran, ya Bu ya, kita kan disuruhnya baca Al-Quran itu dengan bersuara. Bahkan mukjizat Al-Quran itu diantaranya dibaca dengan suara indah, dilantunkan oleh para qori-qoriah, begitu indahnya. Kalau kita dengerin kita senang ya Bu. Kita yang sedang galau nih hati kita, ya kita lagi sedih, kita lagi gundah gulana, ada yang membaca Al-Quran dengan baik, ya kita setel di YouTube Al-Quran dibaca dengan baik, ada nggak rasa tenang Bu? Saya tadi dari jauh aja, Bu Neneng baca sholawat, aduh rasanya adem gitu, ya Bu. Makanya nyambung tuh Bu, di dalam Al-Quran diperintahkan bagi laki-laki, ya, bagi kita dianjurkan untuk sholat berjamaah, ya. Kenapa? Karena pada saat sholat berjamaah imam membaca Al-Qurannya dengan suara.
Ya Bu ya, kecuali ada waktu-waktu tertentu. Selain itu ditutup dengan doa, doanya juga bersuara, kita mendengarkan dengan khusyuk. Itu nyambung tuh. Ternyata di penelitian seperti itu Bu, diteliti. Jadi ibu-ibu kalau kita lagi pusing-pusing, kita lagi ada masalah, banyak-banyak membaca Al-Quran. Di sini sebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Buka di surah Isra ayat 82. Bahwasanya Al-Quran itu adalah, itu disebutkan. Al-Quran itu adalah obat penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Mau cari berobat kemana lagi kita? Ya oke, ke dokter kita ikhtiar. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu, bekali diri kita dengan ilmu agama, diantaranya adalah pelajari ilmu tajwid, belajar. Makanya saya walaupun 5 menit 10 menit, ayo kita belajar. Enggak apa-apa, suara kita memang bukannya penyanyi, bukan qoriah, mungkin Bu Neneng sing sore bagus, lebih bagus lagi kalau baca Qurannya lebih fasih lagi, lebih tartil lagi. Jadi semangat Ibu ya, teman-teman yang belum hadir, nggak mau baca Quran, ntar kalau nggak bisa gimana, gak enak, jangan. Bu Ningsi pun mau baca, Bu Ningsi baca, ayo kita bareng-bareng, kita tadarus bersama-sama. Karena kita udah gak usah jauh-jauh, Al-Quran ini menjadi mukjizat terbesar sepanjang sejarah kehidupan peradaban manusia. Dan kita beruntung sampai saat ini kita masih bisa membaca Al-Quran, masih kita pegang ini kitab suci kita. Mukjizat yang luar biasa, yang Nabi menerimanya ini dengan perjuangan hebat. Nabi ini pertama kali mendapat perintah, mendapatkan wahyu di surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di situ malaikat Jibril menampakkan badannya, Nabi itu ketakutan Bu. Bayangkan Nabi Muhammad makhluk kasar seperti kita, diperlihatkan makhluk halus yang begitu tidak pernah dilihat. Kemudian pertamanya ada suara, ya, ada suara Iqra, ya, Iqra suruh baca. Nabi kan dahsyat sampai keringat dingin Bu. Nabi menerimanya dengan perjuangan. Nabi sedang berkholwat, berdiam di Gua Hira, tidak bertemu dengan manusia sekian hari, sepi tempatnya, tidak ada apapun kecuali Nabi mendekatkan diri kepada Allah. Tiba-tiba ada suara yang begitu dahsyat, yang di situ suara itu memerintahkan Nabi untuk bacalah dengan bahasa Arab, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama. Coba Ibu lagi tempat sepi, tiba-tiba ada yang manggil Bu Neneng gitu, kabur kalau kita mah langsung. Tapi Nabi masih menyelesaikan wahyu yang pertama. Sampai akhirnya Nabi pulang, masih ketakutan, menggigil, datang ke Siti Khadijah, diselimutin oleh Siti Khadijah. Disitulah apa tuh Bu? Setianya seorang istri Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Turunnya dengan bahasa Arab Bu. Ya. Memang waktu itu memang Nabi dengan berbahasa Arab. Tapi bisa di antara mujizatnya kok kita yang orang Indonesia, orang Perancis yang ada di Eropa, ya Bu, yang ada di Papua dengan bahasa Papua, tapi karena beriman kepada Allah, kitab suci Al-Quran, bisa membaca itu diantaranya mukjizat Al-Quran. Susah Bu dipahami. Coba deh Ibu, saya kemarin ke Lombok itu namanya, ke pulau namanya Gili Trawangan. Di sana itu di satu pulau kita naik boot ke sana Bu. Dengan begitu memecah gelombang, kita sampai di sana. Pas kita sampai di sana, orang-orang ayam negeri kalau kita bilang, orang-orang barat semua itu satu pulau Bu. Nah, kita nggak bisa berkomunikasi dengan mereka karena mereka ada yang dari Spanyol, ada dari Jerman, ada yang dari Belanda, ada yang banyak dari Australia, kemudian turis juga dari Asia, dari Cina.
Yang Cina kita nggak bisa baca Cina, nggak bisa kita, tidak bisa disatukan kita dengan bahasa mereka. Kalau kita tidak belajar bahasa mereka, cuman paling good morning, sore gitu doang ya, begitu gitu doang. Teman ada yang bisa ditanya tuh pakai bahasa Inggris, dari mana? Dari Jerman katanya gitu ya. Ya, itu karena bahasa buatan manusia, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang nggak bisa kita. Coba kita buka ya buku-buku mereka, nggak bisa bahasa mereka. Tapi orang Barat yang bermuslim, orang Cina yang Islam, orang Jepang yang Islam, bisa nggak dia baca Al-Quran? Bisa. Luar biasa nggak Bu? Al-Quran luar biasa. Sekarang kita mau menyia-nyiakannya, nggak mau dipegang-pegang. Al-Quran masih cakep aja, masih taruh di atas lemari yang paling tinggi. Bagus katanya gini, mana Al-Qurannya? Di atas loh, paling tinggi kan katanya Al-Quran mah nggak boleh ditaruh di bawah kitab buku-buku lain. Iya benar, sampai nggak bisa dijangkau. Sampai kita nggak buka-buka Al-Quran. Dari dulu hadiah itu masih cakep aja, tandanya nggak dibaca baca. Kalau ini saya masih bagus, ini baru dapat hadiah dari yang pulang haji, ada namanya, ya, kepake nih barokah. Jadi masih pengen kita, masih betah kita tidak baca-baca Al-Quran. Yang begitu banyak mujizat ada di sini, jaminannya juga di sini, kita pahala yang besar yang nanti akan menjadi penerang kita di alam kubur kita. Masih mau santai Bu kita? Jangan tinggalin lo yang begitu. Ya. Nih, kenapa kita kalau sholat itu disuruh suaranya juga harus ada? Paling tidak kita pada saat sholat kan kita harus kedengeran dari telinga kita sendiri ya, kalau kita sekolah sendiri. Karena gelombang suara itu isinya bacaan-bacaan Al-Quran itu menyembuhkan, menyehatkan sel-sel yang ada di tubuh kita yang udah pada rusak. Ibu udah ngerasain gak Bu? Kaki udah pada pegel, habis bangun nih coba. Kita bangun dari sini. Modelnya apa Bu? Start dulu kita, ada yang nungging dulu, ada yang kaki dilurusin dulu, ya Bu? Ini sel-sel tubuh kita udah pada aus, udah pada rusak. Obatnya apa? Selain kita berobat ke dokter, mungkin vitamin tulang, yang vitamin. Tapi yang paling penting menjadi penyembuh adalah yang menyegarkan sel-sel yang aliran darah merah yang ada di tubuh kita, itu adalah lantunan bacaan Al-Quran. Ayo jamaah Masjid An-Nur, sering-seringlah dan perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Karena di sini sudah ada jaminan bahwasanya huwa syifa'u wa rahmah. Ini rahmahnya belum saya buka, baru menjadi syifa. Ibu kalau ada pusing-pusing dikit, baca aja Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Pegang yang bagian yang sakit. Kalau perlu dikasih itu air, kita minum, kita baluri, kita baca sendiri. Orang ini jaminan Allah adalah obat kok. Bahkan peneliti mengatakan sakit kanker yang berat bagaimanapun, kalau sering dibacakan Al-Quran, insya Allah akan sembuh dengan keyakinan keimanan kita. Siap Bu kita baca Al-Quran? Siap Al-Quran menjadi bacaan kita sehari-hari. Jangan lewatkan waktu-waktu yang baik itu dari lantunan ayat suci Al-Quran. Coba Ibu kalau tidurin anak nih, kita baca salawat, Ibu bacain Al-Quran, sedikit-sedikit bacain aja, terus dengerin ayat kursi minimal. Itu anak itu tidurnya langsung pules, ya nggak Bu? Coba kalau Ibu kasih musik. Dan di penelitian Bu, kalau orang mendengarkan yang suaranya gedebrang-gedebrang musik, itu akan merusak saraf-saraf Bu. Jadi paling tidak pertama itu rusak gendang telinga kali itu ya. Itu diteliti. Al-Quran sekencang apapun dibacanya itu akan menyehatkan badan dan pikiran kita dan sel-sel tubuh yang ada di diri kita. Luar biasa nggak Bu? Luar biasa. Ya mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa melantunkan membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan bacaan kita semakin hari semakin baik, semakin tartil ya, sesuai dengan ilmu tajwidnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ibu-ibu sekalian? Ibu Neneng, Ibu Fanda, Ibu Rusmini.
Iya. Marah lagi. Karena bisa marahnya kita redam, tenang kita nyanyikan. Ya udah, habis ini ayah mau kerja dulu, gitu ya Bu ya. Iyalah kalau misalnya ngajinya juga nggak usaha, ya repot gitu ya. Nah, Ibu Neneng ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi kita udah yakin ya. Kemarin kita yakin Bu Ustazah, kita juga sering kita baca. Sekarang lebih yakin lagi pas ada penelitian-penelitian ini. Oh iya ya, ternyata badan kita yang mungkin sel-sel kita yang udah mulai lemah, dengan kita baca Al-Quran, kita baca yang mendengarkan kita, yang baca kita, itu menjadi obat buat diri kita. Apalagi kalau ada yang mendengarkan orang lain, itu menjadi sodako jariah kita. Dan malah yang penting niatnya. Ingat, innamal a'malu binniyat. Jadi niatkan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita jadi obat. Yang kemarin yang kita bacanya belum fasih, nggak apa-apa. Ayo kita belajar. Tapi ingat, apabila kita diajarkan, kita pakai. Namanya ilmunya manfaat. Ya, itu adalah sebagian kecil dari mukjizat masih banyak kalau mau kita kupas lagi. Panjang. Ya Bu ya. Ini adalah bagian dari perjuangan Rasulullah SAW di dalam dakwah Nabi. Ibu ingat, saya lanjut lagi deh nih. Ibu ingat bagaimana berimannya Umar ibnu Khattab pertama kali. Beliau adalah seorang yang gagah perkasa, yang sangar. Ya, dia kan disebutnya singa padang pasir ya Bu ya. Yang sangar Bu. Jadi pada masa beliau sebelum menjadi muslim, orang yang paling menentang perjuangan Nabi, dia main bawa pedang aja Bu. Dia dengar adiknya itu katanya udah masuk Islam. Dia mau datang ke rumah adiknya, adik iparnya katanya pada masuk Islam ngikutin ajaran Nabi. Dia datang dari rumahnya dengan marah, semarah-marahnya, membawa pedang, tapi pada saat dia belum masuk ke rumah itu, dia mendengarkan ya lantunan Al-Quran, kalau nggak salah surat Toha. Kemudian dia dengar ayat itu, dia gedor-gedor pintu, ketakutan kan adik-adiknya itu. Kemudian Al-Quran yang baru lebaran diumpetin tuh, dibawa masuk. Ada yang kelihatan sedikit ditutupin bantal. Adanya yang ngumpet gitu Bu, karena takut kan sama Umar. Sayyidina Umar cuman yang perempuan, ada yang perempuan dilemparin. Tapi ternyata disitulah dia masuk Islam, karena dia mendengar lantunan ayat Al-Quran. Akhirnya menjadi pembela Islam yang nomor 1 ya Bu, sehingga beliau setelah Rasulullah wafat menjadi seorang khalifah yang membela Islam sampai akhir hayatnya. Tuh, luar biasa nggak Bu? Luar biasa. Ya Bu, itu diantaranya. Banyak saudara-saudara kita yang beragama non-muslim bisa mendapat hidayah dengan sebab mendengar lantunan ayat Al-Quran. Sekarang kita yang udah muslim dari lahir, masa Al-Quran kita sia-siakan? Lebih cinta kita, lebih takut kita kehilangan HP daripada kita kehilangan Al-Quran. Lebih rugi kita hari ini belum melihat sinetron. Apa tuh itu Arya Saloka yang lagi yang ngetop-ngetopnya? Apa? Ikatan Cinta. Kita rugi banget. Abis maghrib, aduh kelewat ini karena mau ngaji. Malam Jumat kelewat nih karena abis maghrib harus ngaji nih di Majlis Taklim Az-Zahra atau Al-Rawdah. Atau sinetron apa yang kita kagumi, kita sampai marah-marah. Tapi kita nggak ingat tadi abis maghrib kita belum baca Al-Quran. Kita nggak rugi rasanya. Nauzubillah min. Jangan sampai sebegitu Bu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu dari jamaah Majlis Taklim An-Nur adalah orang-orang ibu-ibu yang cinta Al-Quran. Al-Quran bukan jadi literatur yang kita tempel, yang kita taruh di pojokan saja atau di dalam lemari yang indah dipandangnya, tapi kita tidak pernah menyentuhnya. Minimal kita membaca paling minimal 2 kali dalam sehari, yaitu pada saat kita setelah melakukan sholat maghrib dan sholat subuh. Lebih bagus lagi setiap ba'da sholat fardu kita lazimkan, kita biasakan membaca Al-Quran 1 atau 2 ayat, selembar 2 lembar gitu Bu.
Saya begitu kalau baca setiap habis sholat baca 2 halaman aja kita baca. 2 halaman. Jadi setiap waktu kita khatam tuh Al-Quran. Nggak menunggu Ramadan aja. Ya Bu. Jadi seperti itu. Ayo kita jadikan Al-Quran ini menjadi jalan hidup kita, pegangan hidup kita. Akrab dengan diri kita. Selalu Al-Quran ini selalu pun nanti dan selalu di hati. Ya, gitu Bu ya. Tuh, sekarang menjadi gitu. Selalu pun rindukan dan selalu pun nantikan. Nah, ini Al-Quran. Ya. Jadi, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Dan generasi di belakang kita, anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kita selaku orang tuanya, dan kelak di akhirat nanti kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang soleh. Dari saya cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari sama-sama kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatun wa salam alaika ya nabi.